Tutorial Halodoc Pharmasis. Selamat datang di menu tutorial Halodoc. Untuk membantu rekan-rekan yang menggunakan aplikasi Halodoc Pharmasis, tim training B2B akan menjelaskan langkah-langkah dan hal-hal penting yang perlu dilakukan saat menggunakan aplikasi Halodoc Pharmasis. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. 1. Untuk Anda yang belum memiliki aplikasi Halodoc Pharmasis, terlebih dahulu install melalui Google Play Store. Yang kedua, pada menu pencarian, ketiklah Halodoc Pharmasis, installah hanya aplikasi Halodoc Pharmasis yang berwarna biru. Jangan menginstal aplikasi Halodoc yang lainnya karena itu tidak kita butuhkan. Yang ketiga, klik aplikasi Halodoc Pharmasis, kemudian install. Setelah terinstall, buka aplikasi tersebut. Pada awal menu akan tampil registrasi dan login. Di menu ini Anda cukup mengklik 1. Get Start. Setelah itu 2. Anda diwajib mengisi nomor telepon outlet yang akan digunakan sebagai aktivasi. Nantinya nomor tersebut akan menjadi nomor yang akan dihubungi driver Gojek saat ada orderan. Pastikan nomor telepon yang Anda masukkan sesuai agar proses registrasi berjalan dengan lancar. 1. Langkah selanjutnya, apabila nomor telepon telah terdaftar di Halodoc Pharmasis, maka selanjutnya Anda diwajibkan untuk memasukkan kode OTP yang akan dikirim via SMS. Kode OTP ini berjumlah 6 digit angka. Setelah mengisi 6 kode, verifikasi selanjutnya. 2. Klik Confirm. 3. Apabila nomor telepon belum terdaftar di Halodoc Pharmasis, maka akan muncul pesan nomor telepon Anda belum terdaftar. Hal yang harus Anda lakukan adalah menghubungi partner support dan meminta untuk didaftarkan terlebih dahulu agar dapat menggunakan aplikasi Halodoc Pharmasis. Lalu klik Close Apps. Untuk ID username-nya menggunakan nomor handphone, sedangkan password nantinya akan dapat verification code yang dikirim melalui SMS 1 kali. Jika ada pergantian SM atau AM yang pindah, sebisa mungkin untuk lapor ke pihak Halodoc atau dapat juga melalui pesan WhatsApp. Untuk pergantian nomor handphone Anda juga diwajibkan melaporkannya, karena nanti nomor tersebut akan didaftarkan ke sistem. Setelah mengklik Confirm, Anda akan disuguhkan dengan 5 menu, yaitu menu profil, menu Terms dan Condition, menu Help atau Bantu, menu Support, Logout atau Keluar. Menu Profil. 1. Pada menu Profil berfungsi untuk melihat data apotik. 2. Di dalam menu Profil, Anda akan melihat data seperti nama apotik, alamat apotik, nomor telepon, dan jam operasional apotik. Menu profil ini adalah profil apotik yang Anda miliki masing-masing, di mana termasuk juga business hour. Saat aktivasi yang perlu diperhatikan di profil ada 2. Yang pertama, register phone number. Yang kedua, business hour. Register phone number adalah nomor yang didaftarin yang nantinya akan dihubungi atau telepon oleh pihak Gojek. Biasanya pertama-tama nomor yang diinput adalah nomor AM. Namun, bila nomor outletnya ada, maka silakan menyetor nomor-nomor outlet tersebut agar dapat diganti. Business hour. Waktu default dari business hour adalah dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Settingan default tersebut merupakan dari sistem. Namun, bila ada perubahan dapat di-request agar dapat diganti termasuk bila ada kejadian luar biasa seperti banjir maupun kejadian alam lainnya yang tidak dapat dihindari. Karena, bila tidak dilakukan request, misalnya apotik tutup karena banjir, maka harus segera dimatikan, maka orderan akan masuk terus-menerus.
Menu Terms dan Condition merupakan syarat dan ketentuan penggunaan serta kebijakan privasi aplikasi Halodoc Pharmacies. Untuk menu Help, merupakan pusat bantuan seputar aplikasi layanan Halodoc Pharmacies. Selanjutnya adalah menu Support yang berfungsi untuk melakukan chat langsung dengan customer service Halodoc Pharmacies. Di saat melakukan chat dengan customer service, Anda diwajibkan untuk menulis nama apotik, nama Anda, dan nomor orderan, kemudian masalah yang Anda ingin tanyakan. Berikut adalah contoh case pemanfaatan menu support. A. Barang tidak ada atau harganya salah, sementara Anda tidak bisa cancel. Untuk itu, caranya Anda menghubungi support agar dilakukan cancel. B. Saat malam akan tutup toko sekitar jam 10 malam, pasien beli jam 9.50, sementara Anda siap-siap mau menutup. Abang Gojeknya datang untuk melakukan penghantaran, namun ternyata pasiennya tidak bisa dihubungi karena mungkin ketiduran. Untuk hal tersebut meminta bantuan support agar minta barangnya dibalikin, serta orderannya di-cancel. C. Apabila chat Anda di menu tidak dibalas selama 5-10 menit, Anda dapat menghubungi pihak Halodoc melalui pesan WhatsApp. Pastikan untuk melapor ke menu support terlebih dahulu, kemudian ke pesan WhatsApp, karena nantinya chat yang melalui menu support akan dibuat laporan historis tiap bulan. Dan yang terakhir adalah menu logout, yang dapat Anda gunakan untuk logout dari aplikasi Halodoc Pharmacies. Berikut adalah flow chart ketika ada order. Ketika akan melakukan reject, akan ada 5 pilihan, yaitu yang pertama, resep tidak tersedia atau salah. Adalah orderan yang melebihi batas ketentuan yang seharusnya, seperti obat-obat prekursor, antibiotik, dan sejenis lainnya, di mana pengorderannya memiliki batas maksimum atau berdasarkan resep dokter. Jadi, sebagai contoh, bila ada customer mengorder Rinos 3 strip, sedangkan batas maksimum hanya 1 strip, itu dapat Anda reject. Lain halnya untuk pengorderan yang menggunakan resep dokter. Anda tidak perlu merejectnya, karena hal itu diperbolehkan di Halodoc. Sedangkan untuk yang tanpa resep, Anda dapat menghubungi customer untuk melakukan pengurangan quantity dan melakukan order ulang agar pesanan dapat diproses. Yang kedua, produk sedang tidak tersedia. Bila dalam satu orderan atau pesanan misalnya di dalamnya terdapat 6 produk, di mana terdapat satu atau beberapa produk yang tidak tersedia atau kosong, maka satu orderan tersebut harus di-reject atau cancel. Apotik tidak akan melakukan reject atau cancel per produk, sehingga apabila satu produk tidak tersedia, maka akan reject atau cancel satu orderan. Agar tidak terjadi pencancelan orderan di mana value-nya cukup besar hanya karena tidak tersedianya satu produk, untuk itu disarankan variasi produk yang tersedia haruslah lengkap. Apabila produk kosong, maka harus di-reject dengan produk sedang tidak tersedia, agar orderan customer tidak mengulang dan tidak masuk ke outlet Anda. Yang ketiga, barang tidak bisa dijual satuan. Untuk kasus ini biasanya masalah terletak di satuan harga jual saja, misalnya apakah strip, box, atau satuan. Jadi contohnya seperti ini, produk antangin yang dipesan pembeli memiliki quantity box, sedangkan yang tertulis di aplikasi adalah satuan. Anda dapat merejectnya dan segera mereport ke grup agar masalah mensinkronkan data stok sesuai. Yang keempat, harga salah. Untuk harga salah ada ketentuan yang berlaku. 1. Apabila harga di aplikasi lebih mahal daripada harga yang di pos itu, Anda harus terima jangan di-reject menggunakan harga salah. Contoh, produk Rinos di aplikasi harganya Rp80.000,
sedangkan di pos harganya Rp73.000. Nah, itu Anda harus terima. 2. Kalau harganya terbalik, seperti harga di pos lebih mahal daripada harga yang di aplikasi itu, Anda harus reject menggunakan harga salah. Contohnya seperti ini. Produk Rinos di aplikasi harganya Rp73.000, sedangkan di pos harganya Rp80.000. Nah, itu Anda harus tidak menerimanya. 3. Untuk hal tersebut disarankan supaya struk pembelian harus disimpan dan tidak perlu diberikan ke pembeli. Karena di aplikasi Halodoc sudah tersedia struk yang dapat di-download atau di-print oleh pembeli. Pemberian printout struk ke pembeli akan membingungkan pembeli dan bisa menimbulkan permasalahan bila mana harga yang dibayarkan oleh pembeli atau di aplikasi lebih mahal daripada yang tertera di struk. Struk itu sendiri nantinya akan kita gunakan untuk klaim ongkir. 4. Selain itu, karena harga disenturi banyak yang pecahan, maka biasanya dilakukan pembulatan harga. Di aplikasi Halodoc ada pembulatan 100 ke atas. Jadi, misalnya harga produk disenturi Rp7.150, maka di aplikasi Halodoc harganya menjadi Rp7.200. Sehingga bila ada customer yang kritis pecahan Rp50 bisa menjadi permasalahan. Untuk hal tersebut, Anda tidak perlu memberikan struk kepada pembeli. Catatan, kenapa kalau barang kosong harus di-reject dengan produk tidak tersedia dan bukan dengan harga salah? Supaya customer tidak mengulang orderannya masuk ke Anda. Karena kalau kalian reject dengan produk tidak tersedia, misalnya Rinos barangnya nggak ada, terus kalian reject dengan harga salah. Nanti orderannya akan masuk ke kalian lagi dan stok dikira itu 0. Jadi, tidak bisa dipesan lagi. Bila sudah di-ready pesanannya, maka sama seperti yang offline, Anda tinggal pick up aja. Tapi kalau untuk online, ini kalau abang Gojeknya sudah pick up, orderan akan selesai otomatis. 5. Pesanan mencurigakan. Apabila ada pesanan dengan kuantiti tidak normal seperti customer memesan Rinos dengan kuantiti 10, maka itu dapat Anda lakukan reject dengan pemesanan mencurigakan. Pesanan ready. Apabila pesanan sudah ready, Anda tinggal menunggu driver Gojek melakukan pick up, maka orderan akan selesai otomatis. Berikut ini adalah tampilan notifikasi. Akan ada 2 notifikasi orderan. 1. New orderan. Merupakan notifikasi apabila ada customer yang melakukan orderan. 2. Order cancel. Merupakan orderan yang dibatalkan oleh customer. Dalam hal ini akan terdengar bunyi notifikasi apabila suara notifikasi tidak terdengar. Anda dapat mengaturnya dengan membuka menu setting atau pengaturan, kemudian pilih notifikasi. Kemudian pilih aplikasi Halodoc Pharmacies dan aktifkan semua notifikasinya. Nah, kalau untuk online, jadi saat orderan masuk itu ada 3 hal yang harus dicek. 1. Stok produk. Stok produk harus dicek, karena tidak mungkin Anda memberikan obat jika stoknya tidak ada. Terus, untuk stok obat jangan diganti. Misalnya, customer memesan obat Amoxan, jadi berikan obat Amoxan saja, kecuali untuk obat generik. Seperti amoxicillin generik, itu apoteknya menyesuaikan selama harganya sama atau lebih rendah. 2. Harga. Untuk harga ada aturannya. Jika harga di aplikasi lebih mahal daripada di pos, itu harus diterima. Jika harga di aplikasi lebih murah daripada di pos, itu harus di-reject. Setelah mereject, harap segera melapor ke grup, agar tim Halodoc dapat mengetahui jika ada kesalahan data. 3. ED produk. Untuk ED produk, obat etikal itu minimal 6 bulan. Tapi balik lagi kalau disenturi misalnya stoknya ada yang 3 bulan atau 4 bulan. Itu tidak masalah sebenarnya. Cuma konfirmasi lagi ke customer, apakah mereka tidak keberatan
karena pihak Halodoc tetap mengikuti aturannya senturi. Pada layar menu notifikasi order, Anda dapat melihat yang pertama, New, berguna untuk melihat orderan baru. Yang kedua, In Progress. Menu ini berguna untuk melihat orderan yang masih dalam proses. Yang ketiga, History, berguna untuk melihat riwayat orderan yang telah selesai atau seperti orderan yang telah selesai, orderan yang dibatalkan, atau orderan yang di-reject atau ditolak. Yang keempat, orderan yang masuk akan menampilkan nomor orderan, nama customer, dan total harga. Apabila terjadi masalah atau reject, nomor orderan ini wajib Anda lampirkan di saat mereport dengan tim support agar mudah dicek. Sebagai contoh, bila Anda ingin melaporkannya di grup bahwa reject harga salah atau reject stok tidak tersedia, maka pihak support akan menanyakan nomor orderan dari yang bermasalah tersebut. Nah, untuk obat-obat OTC, cara membedakannya kalau obat apotek itu di samping nama produknya, itu akan ada tulisan RX. Itu untuk membedakan obat OTC dan obat ethical. Kalau di aplikasi sudah ada tulisan RX, itu berarti obatnya harus pakai resep. Persiapan orderan di dalam menu ini Anda dapat melihat 1. Nama produk yang dipesan. 2. Kuantiti yang dipesan. 3. Jumlah harga setelah dikali kuantiti. 4. Setelah itu diklik ready. Selanjutnya, apabila sudah diorder, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk obat-obat OTC tidak perlu isi karena sudah dapat di-ready. Dan untuk obat-obat yang ada tulisan RX-nya, itu Anda harus isi agar dapat di-ready. Keterangan itu isinya adalah aturan pakai dan untuk online ini. Tidak perlu takut masalah resep karena kita ada resepnya. Untuk resep sendiri terdapat 3 jenis tampilan, yaitu 1. Resep dari luar yang dapat difoto dan nanti dapat dibaca oleh aplikasi. 2. E-resep dari hasil konsultasi dengan dokter Halodoc yang dimana tampilannya seperti ini, yang di tengah ada tulisan RX-nya. 3. Untuk tampilan yang ketiga ini, bukan berarti tidak ada resepnya. Nah, resepnya itu akan muncul ketika pesanan statusnya itu terkirim ke customer. Nantinya e-resep secara otomatis akan tergenerate di portal apotik.halodoc.com dan dapat di-download. Perlu dicatat bahwa resep obat yang diterima dari luar atau bukan e-resep dari hasil konsultasi dokter Halodoc haruslah resep obat jadi, bukan resep obat racikan. Berikut ini adalah contoh resep yang diupload oleh customer yang mana di dalamnya terdapat 1. Nama produk yang dipesan dan terdapat logo RX. 2. Lampiran foto resep. Untuk melihat detailnya Anda dapat mengkliknya. 3. Foto resep ini dapat Anda rotate atau diputar dan dapat di zoom in maupun zoom out. 4. Untuk keterangan wajib Anda isi dengan aturan pakai. 5. Setelah itu Anda dapat mengklik ready. Apabila detail obat tidak sesuai dengan resep, Anda diharapkan melakukan reject dengan alasan resep tidak tersedia atau salah. Berikutnya adalah tampilan dari e-resep di mana customernya konsultasi dengan dokter Halodoc lewat layanan chat di aplikasi, dan konsultasi tersebut customer bisa melakukan chat dokter di mana saja. Sama seperti resep yang dari customer di mana di dalam terdapat juga 1. Nama produk yang dipesan dan juga terdapat logo RX. 2. Lampiran e-resep. Apabila diklik, maka akan tampilan detailnya. 3. Detail obat ini adalah hasil yang diresepkan dokter di e-resep. 4. Jangan lupa untuk mengisi keterangan. 5.
Jika sudah mengisi keterangan, klik ready. Apabila detail obat tidak sesuai dengan e-resep, Anda harap melakukan reject dengan alasan resep tidak tersedia atau salah. Selanjutnya adalah resep yang belum muncul di awal, maka tampilannya akan seperti ini. 1. Nama produk yang dipesan dan juga terdapat logo RX. 2. Lampiran resep tidak muncul di awal. 3. Resep tersedia di portal apotik.halodoc.com dan dapat didownload dengan format PDF. 4. Keterangan harus diisi. 5. Jika sudah mengisi keterangan, klik ready. Resep akan tersedia di web setelah orderan diterima oleh customer. Apotik berhak membatalkan pesanan apabila pesanan dianggap tidak wajar. Ini adalah tampilan dan langkah jika Anda ingin melakukan reject karena orderan bermasalah. Yang pertama, pilih reject. Yang kedua, pilihlah alasan yang sesuai. Yang ketiga, kemudian klik done. Setelah melakukan reject, jangan lupa untuk melapor di menu support atau di grup WA yang telah disediakan. Menu orderan yang in progress. Yang pertama, orderan ini sedang menunggu barang di pick up oleh driver Gojek. Yang kedua, klik orderan tersebut, maka Anda dapat melihat detail orderan beserta informasi driver yang akan mengambil orderan. Yang ketiga, silakan klik pick up apabila barang sudah diambil oleh driver Gojek. Untuk menjadi perhatian, biasanya untuk proses ini, yang offline seringkali lupa. Setelah mengklik ready, tidak dicek lagi di progress, sehingga pihak Halodoc biasanya akan menghubungi Anda mengenai pesanan yang harusnya di pick up. Apabila pesanan yang tidak di pick up melebihi 4 jam, maka resep akan otomatis hilang, sehingga tidak dapat didownload dan tetap akan menjadi tagihan, karena di dalamnya terdapat biaya konsultasi dokter. Untuk orderan yang tidak muncul, biasanya kalau sudah di pick up sama Gojek, statusnya tidak akan langsung new, tapi langsung di in progress atau di history. Berikutnya adalah menu history yang mana di dalamnya terdapat 3 logo keterangan, yaitu 1. Logo checklist adalah orderan yang telah diambil atau telah selesai. 2. Logo bulat adalah orderan yang dibatalkan oleh apotik. 3. Logo silang adalah orderan yang dibatalkan oleh customer. Permasalahan yang sering terjadi adalah Anda tidak tahu orderan di-cancel karena Anda merasa tidak meng-cancel. Padahal, cara untuk meng-cancel tersebut ada 2. Satu dari pihak apotik dan satu oleh customer. Untuk hal tersebut, Anda harus melihat lambang statusnya gimana. Jika lambang statusnya seperti berikut, X, berarti yang cancel adalah customer. Apabila transaksi di layar diberi gambar jam, itu berarti menampilkan transaksi yang terjadi hari ini. Apabila transaksinya hari kemarin, maka akan berubah menjadi tanggal. Metode pembayaran. Apotik tidak akan menerima pembayaran tunai dari driver Gojek. Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan Halodoc Bayar. Untuk aplikasi driver nanti, tampilannya akan seperti ini. Dan yang perlu Anda perhatikan adalah data-data ini. Yang pertama, nama apotik adalah tujuan pengambilan oleh driver. Yang kedua, nama customernya. Yang ketiga, nomor order Halodoc di aplikasi driver Gojek. Selalu pastikan kesamaan nomor orderan, nama apotik, dan nama customer antara aplikasi Halodoc dengan aplikasi driver Gojek untuk menghindari kesalahan saat menyerahkan barang supaya tidak tertukar. Hal ini perlu bila orderan di apotik tersebut cukup banyak sehingga driver yang mengantri juga cukup banyak.
Kalau di aplikasi Gojek itu, Halodoc adalah GoMet, bukan GoShop. Kalau GoShop, itu driver Gojeknya akan membayar ke apotik. Nah, kalau Halodoc itu driver Gojeknya tidak membayar ke apotik dan Anda tidak akan menerima uang. Buku serah terima dengan driver Gojek. Selalu buatkan bukti serah terima dengan driver Gojek untuk setiap orderan yang diambil sebagai tindakan preventif bila terjadi kerusakan. Pastikan untuk membuat format seperti berikut ini. Tanggal, nomor order, nama pesanan, nama obat, nama Gojek, nomor telepon driver, tanda tangan driver. Fungsi dari buku tanda serah terima ini sebagai bukti bahwa barang telah diambil oleh driver Gojek. Apabila nanti ada kerusakan atau barang hilang ataupun barang hilang diambil Gojek, maka itu sudah menjadi urusan atau tanggung jawab pihak Gojek dan bukan pertanggungjawabannya apotik. Selanjutnya, pihak Halodoc akan memfollow up hal tersebut ke Gojek. Buku tanda serah terima ini dapat juga berguna sebagai bukti ke customer service bahwa driver telah mengambil barang. Buka aplikasi Halodoc ketika notifikasi berbunyi, karena itu menandakan bahwa ada pesanan masuk. Kemudian cek pesanan jika barang tersedia segera ready, lalu in proses untuk melihat data pesanan. Selanjutnya tulis keterangan pada plastik Halodoc. Ada tanggal, nomor order, nama apotik, kuantiti barang, nama customer, dan terakhir adalah alamat customer. Lalu masukkan barang ke dalam plastik, lepaskan perekat dan tutup dengan baik. Buka layar pos, pilih kerjasama Halodoc, scan name tag untuk memasukkan NIP, input nomor order ID yang ada di aplikasi Halodoc, lalu input procode barang pesanan beserta kuantitinya. Lalu take off payment, tipe pembayaran Halodoc, nomor card 00000, pilih EDC mesin Halodoc. Setelah OK, transaksi selesai. Struk tidak perlu diberikan kepada driver Gojek atau lihat penjelasan sebelumnya. Pick up pada aplikasi, minta tanda tangan driver untuk sebagai tanda terima, serahkan barang. Untuk prekursor dan antibiotik, klik portal apotik.halodoc.com untuk mendapatkan resepnya. Thank you. Catatan, untuk setiap aktivasi pasti ditanyakan untuk input settlement. Nah, untuk hal tersebut nanti batch covernya diisi satu saja. Extranet portal Halodoc. Portal apotik ini berguna untuk melihat histori transaksi yang pernah dilakukan apotik. Di portal ini, histori tidak akan hilang meskipun itu orderan 2 atau 3 tahun yang lalu. Di portal apotik ini digunakan mendownload resep. Nah, berikut ini adalah langkah untuk dapat login ke portal apotik. Masuklah ke website seperti Google Chrome atau Firefox, melalui komputer atau dapat juga melalui HP Anda. Ketiklah pada kolom pencarian https://portalapotik.halodoc.com. Masukkan nomor telepon yang digunakan untuk login di aplikasi Halodoc Pharmacist. Masukin nomor telepon yang telah didaftarkan. Apabila nomornya belum didaftarkan, silakan langsung hubungi pihak Halodoc. Masukkan kode OTP atau one time password yang akan dikirimkan melalui SMS dan berjumlah 6 digit angka. Setelah berhasil masuk,
maka di layar yang berada di sebelah kiri atas akan terlihat 3 pilihan: extranet portal, order, dan inventory. Pilihlah menu order. Di menu ini Anda dapat mencari beberapa hal seperti tanggal orderan yang diinginkan, nomor orderan, nama customer, keterangan orderan, dan juga value orderan. Di menu ini Anda dapat menemukan tanggal orderan mulai dari awal orderan hingga terakhir kali orderan. Dan histori transaksi di sini tidak akan terhapus sampai 2 tahun hingga 3 tahun ke belakang. Berbeda dengan yang ada di aplikasi yang akan hilang apabila sudah melebihi 1 bulan. Untuk dapat melihat e-resep, Anda dapat mengklik tulisan View yang berwarna biru dan berada di sebelah kanan. Untuk histori yang ada di aplikasi resep akan muncul dengan jangka waktu 1 bulan. Nah, untuk presentasi bulan sebelumnya gimana? Nah, lihatnya di sini. Kalau di sini nggak bakal hilang historinya dari pertama kalian transaksi sampai 2 tahun atau 3 tahun. Itu tidak bakal hilang kalau untuk yang di portal. Untuk histori transaksi akan ada filter date rate, transaksi yang akan ditampilkan bulannya. Bulan apa? Jadi bisa dicek misal transaksi bulan November, kalian mau cari resepnya, maka tinggal difilter saja bulannya yaitu bulan November. Setelah itu akan ditampilkan order-order seperti berikut ini. Bila orderan tersebut diklik untuk mengetahui lebih detail transaksi berupa resep, maka klik View. Berikut ini adalah tampilan ketika orderan melalui portal apotik dan terdapat 1. No order yang diinput di pos dan disamakan dengan yang tertera di driver. 2. Produk yang dipesan dan harga. 3. Data customer yang ditulis di plastik. Selanjutnya, ketika Anda men-scroll ke bawah, maka akan tampil 4. Data driver yang akan mengirim pesanan. 5. Klik ready apabila pesanan sudah sesuai dan klik reject apabila pesanan tidak sesuai, atau harga salah, produk tidak tersedia, dan lain-lain. Pilih alasan reject sesuai dengan kondisi yang ada. Setelah diklik view, tampilannya akan seperti ini. Tampilan ini juga sama bila dilihat melalui handphone. Di bagian bawah kiri, carilah tulisan Prescription and Receipt. Pada tulisan Generate, RX, atau e-resep, ini dapat didownload dengan mengklik titik 3 dan nanti tampilan akan seperti berikut ini. Setelah diklik, maka akan ditampilkan printout layar kopi resep dokter, di mana resep tersebut terdiri dari nama dokter, tempat dokter praktek, nama produk yang disarankan dokter, nama pasien yang berkonsultasi. Untuk dapat mendownload atau menyimpan e-resep ini, Anda harus perlu mengklik tanda anak panah yang berada di atas kanan. Tampilan pada online dan offline akan sama seperti ini. Berikut ini adalah tampilan banner dari official store Century. Untuk dapat menikmati kode promonya, Anda diharuskan memasukkan kode voucher Century Deals dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. 1. Diskon 25% dengan maksimal Rp25.000. 2. Kode ini hanya berlaku untuk pengguna pertama atau untuk mereka yang pertama kali menggunakan aplikasi Halodoc. 3. Berlaku mulai 1 Maret sampai 30 April dan promo ini dapat berubah sesuai ketentuan Halodoc. Gambar ini nanti akan dicetak di tripod banner sama nanti ada 10 card. Selanjutnya adalah tampilan 10 card dari official store Century. 10 card ini bentuknya segitiga dan tampilannya seperti ini. Nah, di bagian belakangnya ini berisi petunjuk untuk Anda. Mungkin di beberapa apotek yang sudah diaktifin, ada beberapa sudah dikasih.
10 card ini berisi cara menyiapkan orderan, cara bertransaksi dengan driver Gojek, dan perhatian. Perhatian untuk yang online karena berlaku punishment yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada customer dengan ketentuan inaktif 1 hari. Yang pertama, apotik melakukan reject order minimal 5 kali dalam 1 hari. Yang kedua, apotik tidak menggunakan plastik halodoc atau menggunakan plastik halodoc tetapi keterangan tidak diisi. Inaktif 3 hari. Yang pertama, apotik meminta customer melakukan pembatalan. Yang kedua, apotik salah memberikan obat atau dosis, rasa, sediaan, dan substitusi. Yang ketiga, apotik memberikan struk, nota, kwitansi kepada customer. Yang keempat, apotik memberikan produk ED atau minimal 3 bulan. Inaktif 1 minggu. Yang pertama, dilakukan bila apotik dalam 1 minggu terkena inaktif sebanyak 3 hari atau akumulasi di minggu tersebut, maka akan dilakukan inaktif 1 minggu. 2. Contoh: Senin inaktif, Rabu inaktif, Kamis inaktif, maka apotik diinaktif sampai Rabu di minggu depan. Pertanyaan: bagaimanakah bila orderan yang di-cancel lebih dari 5 kali disebabkan karena alasan yang kuat, misalnya karena order produk prekursor tanpa ada resep? Akankah tetap di-punishment juga? Jawabannya, tidak. Apabila pihak apotik segera melaporkan hal tersebut di grup WA Senturi Online agar dapat diproses oleh pihak halodoc. Untuk plastik, halodoc hanya menyediakan ukuran kecil dan sedang. Jika ada orderan seperti Pampers, itu dapat menggunakan plastik halodoc dengan cara ditulis saja, kemudian ditempel di bagian depannya. Yang terpenting, plastik halodoc tertera dan tertulis dengan benar. Berikut ini beberapa masalah yang mungkin terjadi dan cara menanganinya. Performa driver Gojek menurun setelah apotik melakukan reject orderan. Catatlah nama dan nomor HP driver Gojek dan laporkan di grup WA Senturi Online. Nantinya pihak halodoc akan membuat pelaporan via email kepada pihak Gojek. Harga di aplikasi halodoc lebih rendah dari harga jual Senturi. Lakukan reject order, lalu pilih alasan harga salah. Kemudian laporkan ke grup WA Senturi Online agar pihak halodoc mengetahui masalahnya. Driver datang ke apotik tapi orderan belum muncul di aplikasi halodoc. Harap foto aplikasi driver, lalu laporkan di grup WA Senturi Online agar dapat diproses oleh pihak halodoc. Sudah mempersiapkan orderan tetapi driver belum datang untuk melakukan pengambilan. Masuklah ke menu support pada aplikasi halodoc, kemudian chat dengan melampirkan nomor orderan untuk melaporkan kendala tersebut. Perubahan hari dan jam operasional apotik secara mendadak. Segera melakukan konfirmasi di grup WA Senturi Online. Muncul keterangan terjadi kesalahan pada server di aplikasi halodoc. Keluar dari aplikasi halodoc, kemudian masuk kembali ke aplikasi halodoc. Apabila masalah masih terjadi, segera laporkan ke grup WA Senturi Online. Nah, untuk apotik yang jam operasional tidak aktif, coba Anda refresh dulu dengan cara buka menu profile. Cara refreshnya ditarik ke bawah di aplikasi. Beberapa tips apabila customer yang memesan Rhinos 3 strip tanpa resep. Yang pertama kali harus dilakukan adalah reject terlebih dahulu orderannya. Kemudian hubungi customer agar mau merubah kuantitinya dan melakukan order ulang. Atau hubungi customernya agar mau berkonsultasi ke dokter secara online
untuk mendapatkan resep elektronik. Berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai aturan-aturan Halodoc terkait program PSEF atau Penyediaan Sarana Elektronik Farmasi, Aturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha, di mana intinya Halodoc adalah e-farmasi. E-farmasi adalah sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan kefarmasian. Penyelenggaraan Sistem Elektronik Farmasi atau PSEF adalah badan hukum yang menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan e-farmasi untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain. Ini sebagian dasar Halodoc hadir karena ini udah eranya 4.0, jadi memang eranya digital. Dan memang peraturan ini sudah dibuat oleh Kemenkes tahun 2018. Terkait PSEF ini sedang dalam rancangan atau draft, tetapi pihak Halodoc telah berkonsultasi ke Kemenkes terkait peraturan ini. Peraturan BPOM nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan obat, bahan obat narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi penggunaan resep dalam bentuk elektronik. Ini untuk memperkuat bahwa resep elektronik itu hadir dan memang ada. Kalau misalnya Anda pernah lihat resep yang selalu dijelaskan oleh tim Halodoc di portal Halodoc, itu adalah resep elektronik dan memang sudah pernah diatur. Jadi jika ada nanti misalnya Dinkes setempat atau Balai POM, Anda dapat mengacu kepada ini. Untuk Badan POM sendiri, Halodoc sudah kerjasama, tetapi dari pihak Badan POM sendiri untuk sosialisasinya memang belum semua tersosialisasi. Jadi ada balai-balai daerah yang belum tersosialisasi atau belum mengetahui terkait proses ini. Jadi jika ada kendala terkait hal tersebut atau memang ada temuan, ini dalam peraturan sudah tertulis jelas, dan dalam hal ini Halodoc tidak ilegal menjual e-resep. Jadi pihak Senturi diminta untuk menjaga ketidakwajaran obat serta patuh terhadap peraturan pemerintah. Peraturan Kemenkes RI atau PMK terbaru nomor 9 tahun 2017. Apotik adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apotek. Di sini jelas tertera apotik adalah sarana kefarmasian. Halodoc itu bukan apotik, bukan juga distributor, bukan juga tempat kefarmasian. Jadi, Halodoc adalah platform. Apotik dengan customer, Halodoc menyambungkan pasien dengan apotik. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi atau alat kesehatan bagi pasien. Di sini ada tambahan tujuan pengaturan apotek. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek. Yang kedua, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek, dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. Untuk apotek, minta update terkait SIA SIPA harus aktif dan memang jelas dituliskan. Jadi, apotek-apotek mitra Halodoc diwajibkan mempunyai SIA SIPA yang aktif. Jika SIA SIPA dalam proses perpanjangan dan tidak ada laporan expired, maka dari pihak Halodoc akan menonaktifkan sementara untuk outletnya. Terkait PP 51 tentang pengerjaan kefarmasiannya. Dalam melakukan pekerjaan dalam fasilitas atau kefarmasian harus mengikuti perkembangan ilmu. Jadi di sini jelas tertera. PP 51 itu perkembangan ilmu, maksudnya pengetahuan dan teknologi. Jadi tetap bisa masukkan dengan era sekarang ini.
karena era terus berjalan dan update. Halodoc offline. Format konsultasi. Berikut ini adalah format saat Anda akan berkonsultasi dengan dokter. Saat mengisi, harap perhatikan beberapa poin penting berikut ini. Yang pertama, nama store. Saat mengisi nama store, jangan menggunakan kode Komko, karena seringkali dokter merasa bingung dan bahkan tidak mengerti apa itu kode Komko. Isilah dengan nama apotik Anda dengan lengkap dan jelas, seperti Senturi Panglima Polim, Senturi Rosimas, dan sebagainya. Yang kedua, nomor handphone. Isilah dengan menulis nomor HP customer. Sebelum mengisi, pastikan nomor tersebut benar dan jika perlu lakukan pengecekan dengan cara miss call nomor tersebut agar nantinya saat menerima SMS dari Halodoc tidak salah kirim. Sebagai catatan, karena notifikasi resep akan dikirimkan lewat SMS, maka nomor handphone yang didaftarkan tidak boleh menggunakan nomor dari luar negeri ataupun nomor telepon rumah. Yang ketiga, nama pasien. Yang keempat, umur. Di saat mengisi umur, jangan pernah mengira-ngira umur customer. Tanyakan kepada customer umur mereka berapa agar saat dokter memberikan obat ataupun dosis tidak terjadi kesalahan. Yang kelima, berat badan. Sering terjadi data tertukar saat mengisi umur dan berat badan. Oleh karena itu, Anda diharapkan tidak terburu-buru di saat mengisi data umur dan berat badan, agar tidak terjadi data tertukar. Pemberian dosis yang salah akibat penginputan umur dan berat badan akan berakibat fatal bagi pasien atau customer. Yang keenam, alergi obat. Mohon untuk menanyakan kepada customer mengenai alergi obat agar memudahkan dokter Halodoc dalam memberikan resep obat dan mengurangi masalah yang dapat berakibat fatal kepada customer. Apabila customer tidak memiliki alergi dan setelah mengkonsumsi obat yang diresepkan terjadi alergi, maka itu bukan salah apotik karena sebelumnya Anda sudah menanyakannya. Yang ketujuh, keluhan. Keluhan harus diisi sedetail mungkin. Seperti contoh, batuk berdahak selama 5 hari dengan warna dahak kuning, demam selama 5 hari, radang tenggorokan, radang sendi. Dan jangan menulis keluhan seperti ispa, tipus, batuk, radang, mata merah, kulit kemerahan, keluhan gatal, keluhan habis operasi, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut bukan lagi keluhan, melainkan diagnosis. Terkait obat kulit dan sakit mata, Anda diharuskan melampirkan foto, agar tim dokter Halodoc mudah memahami bagian yang dimaksud. Berikut adalah contoh pemberian keluhan yang salah karena menggunakan bahasa ambigu seperti kata radang. Karena radang itu banyak, bisa radang sendi, radang otot, jadi harus lebih teliti supaya tidak perlu memverifikasi ulang dan bisa langsung memproses permintaan konsultasi. Kulit kemerahan itu bisa karena digigit serangga, berjemur di terik matahari, dan sebagainya. Bila keluhan ditulis dengan detail, akan memudahkan para dokter konsultan untuk menilai kembali apakah obat tersebut perlu diberikan atau tidak. Sebagai contoh, keluhan demam 3 hari, obat yang diminta antibiotik pada dasarnya demam saja, tidak membutuhkan antibiotik, karena demam masih 3 hari, itu paling banyak kemungkinan virus. Virus itu termasuk penyakit yang akan sembuh dengan sendirinya. Kita hanya perlu mengobati gejalanya, demam dengan obat demam, batuk dengan obat batuk. Yang kedelapan, resep obat. Di saat menulis resep, awali dengan tulisan apa boleh diresepkan obat, karena dengan begitu sebagai permintaan konsultasi dari apotik ke dokter. Jangan langsung menulis nama obatnya, agar nanti saat ada sidak dari Balai POM, Anda dapat menjelaskan bahwa ini adalah hasil konsultasi dengan dokter Halodoc. Dan saat menulis resep, pastikan di dalamnya terdapat beberapa komponen berikut ini. Nama obat, sediaannya, jumlah obat yang diminta,
Sebagai contoh seperti ini. Apa boleh diresepkan obat amoksisilin 500 mg dengan jumlah 2 strip? Itu tadi adalah beberapa hal penting yang perlu dilakukan saat menggunakan aplikasi Halodoc Pharmacies. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu dan memudahkan Anda dalam menggunakan aplikasi Halodoc Pharmacies. Jangan lupa subscribe dan like ya.